Adelia, istri seorang guru honorer, direndahkan ibu mertuanya karena tak punya perhiasan. Ia dituduh miskin dan membuat suaminya malu. Namun, sang ibu mertua terdiam saat tak sengaja tahu bahwa Adelia adalah pemilik galeri berlian ternama di kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Angin sore di desa Mekarjaya berhembus lembut, membelai pipiku yang tertutup kain himar berwarna salem. Aku duduk di beranda rumah semi permanen milik keluarga suamiku, Ardan, menikmati ketenangan yang jarang kudapat di kota besar. Sudah 3 bulan sejak aku dan Ardan menikah, dan kini kami resmi tinggal di desa ini. Rasanya campur aduk, antara bahagia karena bisa selalu di sisi Ardan, dan cemas akan bagaimana aku akan menyesuaikan diri dengan kehidupan baru yang begitu berbeda. Dulu, hidupku di kota penuh gemerlap. Aku memiliki usaha yang cukup mapan, sebuah galeri berlian yang kujalankan dengan sepenuh hati. Namun, demi cinta, aku memilih untuk mengikuti Ardan pulang ke kampung halamannya. Ardan adalah pria sederhana, seorang guru honorer di sekolah dasar desa. Kami bertemu saat ia ke kota untuk sebuah pelatihan, dan entah bagaimana, hatiku tertambat pada kesahajaan dan ketulusannya. Keputusan itu bukan tanpa perdebatan dengan keluargaku. Mereka tidak habis pikir mengapa aku, Adelia, yang terbiasa hidup berkecukupan dan mandiri, memilih meninggalkan semuanya demi seorang guru desa. Tapi aku yakin, cinta Ardan lebih berharga dari segalanya. Keinginanku adalah hidup tenang, jauh dari hiruk-pikuk dan tuntutan sosial yang memuakan. Aku ingin menjadi istri dan ibu yang seutuhnya, meski itu berarti melepaskan sebagian dari kemewahan masa laluku. Keluarga Ardan menyambutku dengan hangat, terutama bapak dan adik-adiknya. Mereka melihatku sebagai menantu yang baik, rajin, dan sopan. Setiap pagi, aku membantu ibu mertua di dapur, menyiapkan sarapan, dan sesekali ikut ke kebun di belakang rumah. Aku juga senang mengobrol dengan tetangga, belajar banyak hal tentang kehidupan desa yang damai. Aku merasa nyaman, seolah inilah tempat yang ditakdirkan untukku. Namun, di balik keramahan itu, aku merasakan ada sesuatu yang mengganjal dari ibu mertua. Matanya sesekali menyusuri pakaian yang kukenakan, pergelangan tanganku, atau jemariku, seolah mencari sesuatu. Aku memaklumi, mungkin beliau penasaran dengan menantu barunya ini. Aku memang sengaja tidak memakai perhiasan yang mencolok. Kalung berlian peninggalan ibuku, cincin pertunangan berlian dari Ardan, yang diam-diam kubeli sendiri agar Ardan tak merasa terbebani. Semua kusimpan rapi di dalam kotak kecil. Aku ingin memulai lembaran baru dengan apa adanya, tanpa embel-embel kekayaan yang kumiliki. Aku ingin ibu mertua dan seluruh keluarga Ardan menerima aku karena pribadiku, bukan karena harta benda. Ardan sendiri tidak terlalu tahu detail pekerjaanku di kota. Ia hanya tahu aku memiliki bisnis kecil yang cukup untuk hidup mandiri. Aku tidak pernah menjelaskan bahwa bisnis kecil itu adalah sebuah galeri berlian ternama yang omsetnya tak main-main. Ardan selalu menghargai keputusanku. "Kamu memang berbeda, Del," katanya suatu malam, sambil menggenggam tanganku. "Aku bangga punya istri sepertimu, yang tidak silau harta." Kata-kata itu menenangkanku. Aku tahu Ardan mencintaiku dengan tulus, dan itu sudah cukup bagiku. Namun, aku juga tahu bahwa pandangan orang lain, terutama keluarga besar, tidak selalu sesederhana itu. Ibu mertua, namanya Ibu Sumi, adalah wanita yang sangat menjunjung tinggi tradisi dan pandangan masyarakat. Baginya, penampilan adalah cerminan status dan keberhasilan. Ia sering membanding-bandingkan para menantunya, atau bahkan tetangga, berdasarkan apa yang mereka kenakan. Aku melihat betapa ia bangga saat menantu tetangga memakai gelang emas besar di pergelangan tangannya. Senyumnya lebar,
seolah kebanggaan itu menular padanya. Aku mencoba mengabaikan hal itu. Aku yakin, seiring berjalannya waktu, Ibu Sumi akan mengenalku lebih dalam dan memahami bahwa nilai seseorang tidak hanya diukur dari perhiasan yang melekat di tubuhnya. Aku berharap ia akan melihat ketulusan hatiku, pengabdianku pada Ardan dan keluarganya, serta semangatku untuk beradaptasi dengan kehidupan desa. Suatu sore, saat kami sedang minum teh di beranda, Ibu Sumi tiba-tiba berucap, "Adelia, kamu ini perempuan kota, kok perhiasanmu tidak ada sama sekali? Masa kalah sama istri kepala desa?" Gelang tangannya sebesar jari kelingkingku. Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku hanya bisa tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa pedih yang mulai menggerogoti. Ardan hanya terdiam, seolah tidak enak hati untuk menimpali. "Ah, Bu, mungkin Adelia memang tidak suka pakai perhiasan," sahut Ardan, mencoba membela. Ibu Sumi mendengus. Tidak suka atau memang tidak punya? Perempuan itu harus punya perhiasan. Del, apalagi sudah bersuami, biar tidak dianggap tidak terurus. Ucapan itu terasa seperti pukulan telak. Aku menunduk, pura-pura fokus pada cangkir teh di tanganku. Sejak saat itulah, aku tahu bahwa ujian kesabaranku akan segera dimulai. Malam harinya, aku hanya bisa termenung di samping Ardan yang sudah terlelap. Kata-kata Ibu Sumi terus terngiang. Aku tidak menyangka, hal sesederhana perhiasan bisa menjadi masalah besar. Aku meraba dadaku, tempat kalung berlian peninggalan ibuku simpan. Rasanya ingin sekali kuambil, kupakai, dan kubuktikan bahwa aku lebih dari sekadar tidak punya. Namun, aku menahan diri. Aku tidak ingin memamerkan kekayaan. Tapi di sisi lain, aku juga merasa harga diriku direndahkan. Bagaimana mungkin ibu mertua bisa menilai menantunya serendah itu hanya karena tidak mengenakan perhiasan? Padahal, aku selalu berusaha menjadi menantu yang baik, yang patuh, dan yang mencintai anaknya sepenuh hati. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ini baru permulaan, batinku. Mungkin ini ujian dari Allah, agar aku bisa lebih bersabar dan ikhlas. Aku berjanji pada diriku sendiri, tidak akan membiarkan perkataan ibu mertua membuatku goyah. Aku akan tetap menjadi Adelia yang sederhana, yang mencintai keluarganya, dan yang percaya bahwa kebaikan hati lebih berharga dari kilauan permata. Malam itu, di tengah heningnya desa, aku berdoa agar diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi semua yang akan datang. Pagi-pagi sekali, saat embun masih membasahi dedaunan, aku sudah berada di dapur, membantu Ibu Sumi menyiapkan sarapan. Aroma nasi uduk dan tempe orek memenuhi ruangan, menciptakan suasana hangat yang seharusnya bisa menenangkan. Namun, pikiranku masih dipenuhi perkataan Ibu Sumi kemarin sore. Rasanya seperti ada duri kecil yang menusuk-nusuk di dalam hati. "Del, nanti siang kita ke rumah Bu RT, ya?" kata Ibu Sumi tanpa menoleh, tangannya sibuk mengiris timun. "Ada arisan rutin ibu-ibu desa. Kamu harus ikut, biar kenal tetangga." Aku mengangguk, menyambut baik ajakan itu. Aku memang senang bersosialisasi dan mengenal lebih banyak orang di desa ini. Siapa tahu, aku bisa menemukan teman baru atau bahkan ide untuk membantu warga desa mengembangkan usaha kecil mereka. Tapi entah mengapa, setelah mendengar Ibu Sumi menyebut kata arisan, firasatku langsung tidak enak. Aku tahu bagaimana arisan ibu-ibu seringkali menjadi ajang pamer, tempat segala sesuatu diperbincangkan, dari harga beras hingga perhiasan terbaru. Aku mencoba menepis pikiran negatif itu, fokus pada tugas-tugasku di dapur. Saat kami berjalan menuju rumah Bu RT, aku memperhatikan Ibu Sumi yang melirik pergelangan tanganku. Aku sengaja hanya memakai jam tangan pemberian Ardan, tanpa perhiasan lain. Ibu Sumi menghela napas, terdengar jelas. "Kamu itu cantik, Del, pakai hijab juga. Tapi kok ya penampilannya begini amat? Nanti dikira Ardan tidak becus mencari nafkah,"
tidak bisa membelikan istrinya apa-apa. Perkataannya menusuk lagi. Aku hanya tersenyum tipis. Saya memang tidak terlalu suka pakai perhiasan, Bu. Lebih nyaman begini. Ibu Sumi hanya mendengus. Aku tahu ia tidak puas dengan jawabanku. Sejak tiba di desa ini, memang aku tidak pernah sekalipun mengeluarkan perhiasan koleksiku. Semua tersimpan rapi, bagai rahasia besar yang hanya aku dan Ardan yang tahu. Bahkan Ardan sendiri tidak tahu seberapa besar koleksiku. Sesampainya di rumah Bu RT, suasana sudah ramai. Ibu-ibu berkerumun, tertawa dan bercanda. Mereka menyambutku dengan ramah. Ini menantu barunya Bu Sumi, ya? Cantik sekali, ujar salah satu ibu, yang kuingat namanya Bu Lastri. Aku tersenyum, mengucap terima kasih. Mataku menangkap kilauan emas dan berlian di tangan dan leher para ibu-ibu. Ternyata dugaanku benar, arisan ini memang ajang pamer. Obrolan mengalir, dari harga cabai yang naik, hingga kabar anak-anak yang kuliah di kota. Tak lama kemudian, topik beralih ke perhiasan. Bu Lastri, gelangnya baru ya? Cantik sekali, seru seorang ibu. Bu Lastri tersenyum bangga, memamerkan gelang emasnya yang tebal. Iya, ini dibelikan suami. Katanya biar tidak kalah sama ibu-ibu lainnya. Ibu Sumi langsung menimpali, makanya Bu Lastri ini beruntung. Suaminya perhatian. Ia melirik ke arahku. Aku menunduk, pura-pura sibuk mengambil camilan. Aku tahu Ibu Sumi sedang membanding-bandingkan aku dengan Bu Lastri. Hawa tidak nyaman mulai menyelimuti diriku. Aku merasa kecil, seolah aku adalah menantu yang tidak membanggakan. Kalau Adelia, kok tidak ada perhiasannya? Bu Sumi? Tanya ibu yang lain, suaranya terdengar seperti bisikan namun cukup jelas. Aku merasa jantungku berdegup kencang. Ibu Sumi tersenyum masam. Iya nih, Adelia ini beda. Tidak suka katanya. Ada nada kecewa yang sangat kentara dalam suaranya. Aku tahu, ia ingin mengatakan sesuatu yang lebih buruk, tapi menahan diri di depan umum. Bisik-bisik mulai terdengar. Mungkin memang tidak punya, kata seseorang. Kasihan ya Ardan, dapat istri sederhana begitu. Aku menggigit bibir bawahku. Rasa perih itu berubah menjadi amarah yang samar. Bagaimana bisa mereka menilai orang hanya dari perhiasan? Apa yang mereka tahu tentang diriku? Tentang perjuanganku membangun usahaku? Aku ingin sekali berteriak, menjelaskan bahwa aku punya lebih dari yang mereka bayangkan. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa membeli seluruh toko emas di desa ini jika aku mau. Tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin merusak tujuanku untuk hidup sederhana dan diterima apa adanya di desa ini. Aku ingin membuktikan bahwa aku tidak perlu gemerlap untuk bersinar. Arisan berakhir, dan aku berjalan pulang di samping Ibu Sumi dalam diam. Tidak ada lagi tawa atau canda. Aku tahu Ibu Sumi kesal dan malu karena aku tidak mencerminkan status menantunya. Aku merasa ada jurang yang semakin dalam membentang antara aku dan Ibu Sumi. Aku tidak tahu bagaimana harus mengatasi situasi ini. Malam harinya, Ardan pulang dengan wajah lelah. Aku bercerita padanya tentang kejadian di arisan. Ardan memelukku, mengusap punggungku lembut. Maafkan ibu ya, Del. Ibu memang begitu orangnya. Kamu jangan dimasukkan hati. Meskipun Ardan mencoba menghiburku, aku tahu ia juga merasa tidak enak hati. Ia adalah pria yang sangat berbakti pada ibunya. Aku tahu Ardan mencintaiku apa adanya, tapi ia juga terbebani oleh perkataan ibunya. Aku melihat sorot mata Ardan yang penuh dilema. Di satu sisi, ia ingin membela istrinya, tapi di sisi lain, ia juga tidak ingin menyakiti hati ibunya. Situasi ini membuatku semakin ingin menjaga rahasia tentang galeriku. Aku tidak ingin kekayaan menjadi penghalang kebahagiaanku bersama Ardan, atau justru memperkeruh hubungan dengan Ibu Sumi.
Aku memutuskan untuk tidak memedulikan perkataan orang. Aku akan tetap menjalani hidupku sebagai istri Ardan, sebagai bagian dari keluarga desa ini, dengan cara yang paling sederhana dan tulus. Biarkan waktu yang membuktikan siapa aku sebenarnya. Namun, aku juga tahu bahwa kesabaranku mungkin ada batasnya. Hari-hari berlalu, namun tekanan dari Ibu Sumi tak kunjung mereda. Setiap kali ada kunjungan kerabat, atau kami pergi ke acara desa, pandangan mata Ibu Sumi selalu tertuju pada pergelangan tanganku yang kosong atau leherku yang tak berkalung. Ia seolah menuntut sesuatu yang tak bisa atau tak ingin ku perlihatkan. Aku mencoba bersikap biasa, membantu semua pekerjaan rumah, berbicara dengan ramah, dan menjadi istri yang baik bagi Ardan. Adelia, kamu tidak pernah pakai gelang emas pemberian suamimu, ya? Tanyanya suatu pagi saat kami sedang melipat pakaian di jemuran. Padahal, itu gelang mahal. Loh, gelang pengantin dari Ardan. Aku mengerutkan kening. Ardan tidak pernah memberiku gelang emas. Cincin pertunangan kami pun kubeli sendiri. Itu bukan rahasia, melainkan kesepakatan kami untuk tidak terlalu boros di awal pernikahan. Ardan belum memberiku gelang. Bu, jawabku jujur. Ibu Sumi langsung melotot. Masa? Ardan itu sudah menabung sejak lama untuk beli perhiasan buat kamu. Dia cerita ke ibu. Jangan-jangan kamu bohong. Ya? Memang tidak ada perhiasan. Ya? Nada suaranya meninggi, menuduhku berbohong dan tidak punya apa-apa. Hatiku mencelos. Tuduhan itu terasa amat pedih. Aku tahu Ardan mungkin pernah berencana membelikanku perhiasan, tapi kami sepakat untuk menunda karena ada kebutuhan lain yang lebih mendesak. Kini, Ibu Sumi menggunakan itu sebagai senjata untuk merendahkanku. Aku hanya bisa diam, menunduk, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Perempuan itu, kalau sudah menikah, harus punya perhiasan. Lanjut Ibu Sumi, suaranya penuh penekanan. Biar orang tahu suaminya itu mampu. Biar tidak dikira miskin. Kata-kata miskin itu terdengar seperti cambuk di telingaku. Aku merasa seluruh tubuhku menegang. Seumur hidupku, aku tak pernah merasa semarah ini. Namun, aku tetap menahan diri. Aku tidak ingin membuat keributan di rumah Ardan. Aku tidak ingin Ardan terjepit di antara aku dan ibunya. Aku hanya ingin menjalani hidup tenang, sesuai impianku saat memutuskan menikah dengannya. Tapi sepertinya, ketenangan itu akan sulit kudapatkan selama Ibu Sumi terus-menerus merendahkan aku. Aku mencoba mencari pembenaran. Mungkin Ibu Sumi hanya peduli padaku, ingin aku terlihat baik di mata orang lain. Tapi cara beliau menyampaikan keinginannya sungguh menyakitkan. Kata-kata miskin, tidak mampu, dan tidak becus terus berputar di kepalaku. Padahal, jika aku mau, aku bisa saja membeli seluruh toko perhiasan di kota ini. Suatu sore, saat Ardan baru pulang mengajar, Ibu Sumi langsung mengadukan hal itu padanya. Ardan, istrimu ini kenapa sih? Ditanya gelang pengantinmu kok bilang tidak ada? Memang kamu tidak pernah belikan dia perhiasan? Ardan tampak kaget. Ia melirikku, lalu menatap ibunya dengan ragu. Itu Bu, kami memang sepakat untuk menunda dulu, jawab Ardan gugup. Ibu Sumi mendengus. Menunda apanya? Bilang saja tidak mampu. Kamu ini, guru honorer, mau sampai kapan tidak bisa membelikan istrimu apa-apa? Kata-kata itu lebih tajam dari pisau. Aku melihat wajah Ardan memerah menahan malu. Bu, saya sudah punya perhiasan kok, kataku, memberanikan diri. Ibu Sumi tertawa sinis. Perhiasan apa? Dari mana? Tidak pernah kulihat kamu memakainya. Jangan-jangan cuma perhiasan imitasi yang dibeli di pasar, ya? Pertanyaan itu membuatku tersentak. Ibu Sumi merendahkanku sampai ke titik ini. Aku mengepalkan tanganku erat. Ini sudah keterlaluan.
Aku tidak akan membiarkan harga diriku terus diinjak-injak seperti ini. Aku memang sengaja tidak memakai perhiasan. Bukan karena tidak punya, melainkan karena aku ingin hidup sederhana di desa ini. Tapi Ibu Sumi tidak melihat itu. Ia hanya melihat kekuranganku di mata orang lain. Malam harinya, aku dan Ardan bicara serius. "Maafkan Ibu ya, Del. Aku sungguh tidak tahu harus bagaimana," kata Ardan. Raut wajahnya menunjukkan kepedihan. Aku menatap matanya. "Tidak apa-apa, Ardan. Aku mengerti posisimu. Tapi aku juga manusia biasa. Hatiku sakit diperlakukan seperti itu. Aku akan bicara dengan Ibu lagi. Janji, Ardan." Aku menggeleng. "Tidak perlu, Ardan. Ini bukan masalah Ibu saja. Ini masalah pandangan beliau terhadap diriku. Aku harus menghadapinya sendiri." Aku tidak ingin Ardan terus-menerus terjebak dalam konflik ini. Aku ingin ia tetap mencintai ibunya dan tetap mencintaiku. Aku memutuskan untuk tetap tenang, tetap sabar. Aku akan membuktikan kepada Ibu Sumi, bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Aku akan menunjukkan bahwa nilai seorang Adelia tidak hanya terletak pada kilauan permata, melainkan pada kemurnian hati dan pengabdian. Namun, aku juga tahu bahwa batas kesabaranku semakin menipis. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa menahan diri. Aku berpikir, apakah aku harus mengeluarkan salah satu koleksi perhiasan terbaikku dan memakainya? Namun, ide itu langsung kutepis. Itu sama saja dengan memamerkan diri, dan aku tidak mau jadi seperti itu. Aku ingin mereka sadar dengan sendirinya. Aku akan tetap menjadi Adelia yang ku kenal. Adelia yang sederhana, yang mencintai suaminya, dan yang menghormati mertuanya. Meskipun kata-kata mereka menusuk, aku akan tetap berdiri tegak. Mungkin, inilah takdir yang harus kujalani. Mungkin, ini adalah pelajaran yang harus kuambil. Hening malam kembali menyelimutiku. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah Ibu Sumi yang penuh cibiran. Di sisi lain, aku membayangkan galeri berlianku di kota, dengan ribuan permata yang berkilauan di etalase. Sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik kesederhanaanku. Rahasia yang suatu saat nanti, mungkin akan terkuak dengan sendirinya. Tekanan dari Ibu Sumi semakin menjadi-jadi. Bukan hanya soal perhiasan, tetapi juga perbandingan dengan menantu lain di keluarga besar. Setiap pertemuan keluarga, Ibu Sumi selalu menunjuk-nunjuk menantu bibi yang baru dibelikan kalung set perhiasan, atau menantu paman yang baru saja merenovasi rumahnya. Aku selalu menjadi objek perbandingan yang kurang. Lihat itu, Adelia, menantu Pak Dekarjo. Baru menikah setahun, sudah dibelikan kalung berlian asli, kata Ibu Sumi suatu hari saat kami menghadiri pesta pernikahan. Ia sengaja berbicara cukup keras agar aku mendengarnya. Aku hanya bisa menghela napas panjang. Berlian, lagi-lagi berlian. Ibu Sumi seolah terobsesi dengan perhiasan dan segala bentuk kemewahan. Aku berusaha mengalihkan pembicaraan, bertanya tentang tradisi pernikahan desa atau hal-hal ringan lainnya. Namun, Ibu Sumi selalu membawa kembali topik itu. "Kamu itu dulu di kota katanya punya bisnis. Bisnis apa sih? Kok sampai perhiasan saja tidak punya?" Pertanyaan itu dilontarkan dengan nada meremehkan. Kali ini, aku tidak bisa menahan diri. "Bu, perhiasan bukan segalanya. Yang penting kan kebahagiaan hati dan rumah tangga," kataku pelan, namun tegas. Ibu Sumi langsung menatapku tajam. "Omong kosong. Perempuan itu kalau tidak pakai perhiasan, tidak ada wibawanya. Dianggap tidak punya apa-apa." Aku merasa air mata sudah di ujung mata. Rasanya ingin sekali aku berteriak, menunjukkan kepadanya semua yang kumiliki. Tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin menjadi seperti mereka, yang menilai orang dari harta. Aku ingin membuktikan bahwa aku tidak perlu kekayaan untuk dihormati. Malamnya,
Aku dan Ardan kembali berdebat. Ini bukan perdebatan besar, hanya sebuah luapan emosi kecil dari pihakku. Ardan, sampai kapan ibu akan terus-menerus meremehkanku seperti ini? Hatiku sakit, kataku, air mata tak tertahankan lagi mengalir di pipiku. Ardan memelukku erat. Maafkan aku, Del. Aku sudah bicara pada ibu, tapi beliau memang keras kepala. Apa aku harus menunjukkan kepadanya semua yang kumiliki? Ardan? Apa aku harus memamerkan semua perhiasan yang kusimpan? Agar beliau puas dan tidak lagi meremehkanku. Ardan menggeleng. Jangan, Del. Aku tidak ingin kamu melakukan itu. Aku menikahimu bukan karena hartamu. Aku mencintaimu apa adanya. Kata-kata Ardan sedikit menenangkanku. Aku tahu ia tulus. Tapi aku juga tahu bahwa ia tidak sepenuhnya mengerti beban yang kurasakan. Aku adalah wanita yang mandiri, yang terbiasa dihargai atas prestasiku, bukan direndahkan seperti ini. Aku merasa harga diriku terusik. Aku janji, Ardan, aku akan tetap bersabar, kataku. Tapi aku tidak tahu sampai kapan. Aku tidak ingin rahasia ini terbongkar karena amarahku. Ardan mengangguk. Aku percaya padamu, Del. Aku akan selalu bersamamu. Janji itu menguatkanku. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tetap menyimpan rahasia ini. Aku memutuskan untuk tidak lagi terlalu memedulikan perkataan Ibu Sumi. Aku akan fokus pada kehidupan rumah tanggaku dengan Ardan, membantu masyarakat desa, dan menjalani hari-hari dengan sebaik-baiknya. Aku percaya, suatu saat nanti, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya, tanpa perlu aku sengaja memperlihatkannya. Aku mulai mengisi waktuku dengan kegiatan positif. Aku membantu ibu-ibu desa membuat kerajinan tangan dari limbah pertanian, mencoba memasarkannya secara daring. Aku juga mengajar anak-anak mengaji di sore hari. Aku ingin menjadi bagian yang bermanfaat bagi desa ini, bukan hanya menantu yang tidak punya. Kegiatan-kegiatan ini sedikit banyak membantuku melupakan rasa sakit hati dari perkataan Ibu Sumi. Aku menemukan kebahagiaan dalam memberi dan berbagi. Warga desa menyambut baik inisiatifku. Mereka melihat Adelia sebagai sosok yang rendah hati dan peduli, bukan menantu yang sombong. Namun, di setiap sudut hatiku, ada kekhawatiran yang selalu membayangi. Bagaimana jika suatu saat nanti rahasia ini terbongkar? Apakah Ardan akan kecewa karena aku menyembunyikan sebagian besar hidupku darinya? Apakah Ibu Sumi akan semakin membenciku karena merasa dibohongi? Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali muncul di malam hari, saat aku sendirian. Aku tahu, menjaga rahasia ini memang berisiko. Tapi aku melakukannya demi cinta, demi sebuah kehidupan yang sederhana dan tulus. Aku ingin Ardan melihatku sebagai istrinya, bukan sebagai pemilik galeri berlian. Aku ingin Ibu Sumi menerima aku sebagai menantunya, bukan sebagai wanita kaya yang menyembunyikan hartanya. Aku berharap suatu saat nanti, Ibu Sumi bisa melihat hatiku, bukan hanya penampilanku. Aku berharap ia bisa memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari kilauan permata, melainkan dari ketulusan hati dan keikhlasan. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan terus bersabar. Hingga suatu hari, sebuah undangan arisan keluarga besar tiba di tangan Ibu Sumi. Kali ini, arisan itu diadakan di kota, di sebuah hotel mewah. Aku tahu, ini akan menjadi ajang pamer terbesar bagi Ibu Sumi, dan aku akan kembali menjadi sasaran empuknya. Aku menatap undangan itu dengan cemas. Ini akan menjadi ujian terbesarku. Aku berdoa dalam hati, semoga Allah memberiku kekuatan untuk melewati semua ini. Aku ingin tetap berpegang pada prinsipku, pada janji yang kubuat untuk diriku sendiri. Aku akan menghadapi arisan itu dengan kepala tegak, dengan senyuman tulus, dan dengan hati yang bersih. Apapun yang terjadi, aku akan tetap menjadi Adelia. Hari yang kutakutkan akhirnya tiba. Pagi itu,
Ardan sudah rapi dengan kemeja batik terbaiknya. Aku sendiri mengenakan gamis sederhana berwarna biru dongker dengan himar senada, tanpa perhiasan mencolok seperti biasa. Ibu Sumi menatapku dari atas ke bawah, bibirnya sedikit mengerucut. "Kamu kok begini saja, Del? Kan ini di kota, ketemu keluarga besar. Masa mau kalah sama yang lain?" Aku tersenyum tipis. "Sudah rapi kok, Bu. Yang penting nyaman dan sopan," jawabku mencoba kalem. Ibu Sumi mendengus. "Nyaman apanya? Nanti dikira Ardan tidak bisa membelikanmu apa-apa." Kalimat itu menusuk lagi, mengawali hari dengan rasa sakit yang familiar. Ardan hanya terdiam, tatapannya menyiratkan rasa tidak enak hati. Perjalanan ke kota terasa panjang. Sepanjang jalan, Ibu Sumi terus-menerus bercerita tentang kemewahan para kerabat di kota, tentang perhiasan mereka yang berkilauan, dan gaun-gaun mahal yang mereka kenakan. Aku tahu, semua itu adalah sindiran halus yang ditujukan padaku. Aku mencoba menulikan telinga, fokus pada pemandangan di luar jendela. Sesampainya di hotel, suasana begitu megah. Lampu-lampu kristal berkilauan, lantai marmer memantulkan cahaya, dan para tamu yang berdatangan tampak anggun dengan pakaian terbaik dan perhiasan yang tak kalah mentereng. Ibu Sumi langsung menarik tanganku, mengajakku menyapa kerabat-kerabatnya. "Ini menantu saya, Adelia. Istrinya Ardan," kata Ibu Sumi dengan senyum bangga, namun tatapannya padaku masih penuh ekspektasi yang tak terpenuhi. Aku menyalami satu persatu kerabat dengan ramah. Mereka semua tampak terkejut melihat penampilanku yang sederhana. Mata mereka langsung tertuju pada pergelangan tanganku, leherku, dan jari-jariku yang tak berhias. "Cantik sekali menantu Bu Sumi," puji seorang tante, namun matanya tak lepas dari tanganku. "Tapi kok tidak pakai perhiasan?" Pertanyaan itu langsung disambut tawa kecil dari beberapa kerabat lain. Ibu Sumi tersenyum masam, lalu berkata, "Adelia ini memang beda. Katanya tidak suka pakai perhiasan. Lebih suka hidup sederhana." Nada suaranya penuh kekecewaan, seolah ingin mengatakan bahwa aku ini sangat sederhana, hingga tidak mampu membeli perhiasan. Rasa malu dan marah bergejolak di dadaku. Ini adalah puncak dari semua penghinaan yang telah kuterima. Aku merasa seperti objek tontonan, sebuah contoh menantu yang tidak sempurna di mata Ibu Sumi dan kerabatnya. "Saya memang lebih suka begini, Tante," kataku mencoba setenang mungkin, meski jantungku berdentum keras. Kenyamanan lebih utama dari kemewahan. Sebuah bibir meremehkan tercetak di wajah beberapa tante. Aku tahu, mereka menganggapku hanya mencari alasan untuk menutupi kemiskinanku. Ardan datang menghampiriku, ia pasti melihat betapa tidak nyamannya aku. Ia merangkul bahuku erat, seolah ingin melindungiku dari tatapan menghakimi. "Adelia memang sederhana, Bu. Itu yang saya suka darinya," ucap Ardan pada ibunya dan para kerabat, mencoba membelaku. Namun, Ibu Sumi hanya mendengus. "Sederhana itu beda dengan tidak punya, Ardan," kata Ibu Sumi, suaranya pelan namun penuh penekanan, cukup untuk didengar olehku dan Ardan. "Istri harus bisa mengangkat martabat suami di depan orang banyak. Ini malah bikin malu." Kata-kata itu menohok ulu hatiku. Aku merasa seluruh duniaku runtuh. Aku menahan air mata yang mendesak keluar. Aku tahu, jika aku menangis, Ibu Sumi akan semakin merasa di atas angin. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku hancur. Aku akan tetap tersenyum, meski hatiku remuk redam. Sepanjang acara, aku hanya bisa tersenyum kaku. Setiap kali ada yang bertanya tentang perhiasanku, atau tentang pekerjaanku di kota, aku hanya menjawab seadanya, berusaha mengalihkan pembicaraan. Aku merasa seperti seorang penipu, menyembunyikan identitas asliku demi sebuah ilusi kesederhanaan.
Aku melihat Ibu Sumi yang terus-menerus membanding-bandingkan. Ia sangat bangga pada menantu sepupu yang baru saja membeli cincin berlian seharga puluhan juta. Ia berbicara keras, memastikan aku mendengar betapa beruntungnya keluarga itu. Aku hanya bisa menatap lantai, berusaha menahan diri agar tidak meledak. Adelia, kamu ini lulusan universitas, kan? Di kota punya bisnis. Kenapa hidupmu sekarang begini saja? Tanya seorang paman, suaranya terdengar prihatin namun juga skeptis. Aku tersenyum masam. Saya memang memilih untuk hidup sederhana di desa, Paman. Inilah pilihan saya. Aku tahu mereka tidak percaya. Mereka pasti berpikir aku gagal dalam hidupku di kota. Makanya aku kembali ke desa dan hidup dengan apa adanya. Persepsi itu sangat menyakitkan. Aku adalah Adelia, pemilik galeri berlian yang omsetnya mencapai miliaran rupiah setiap tahun. Tapi di sini, aku hanyalah istri seorang guru honorer yang dianggap tidak punya. Puncak rasa sakit itu datang saat Ibu Sumi tiba-tiba mendekatiku. Adelia, dengarkan ibu baik-baik. Kalau kamu memang tidak punya perhiasan sama sekali, tidak apa-apa. Nanti biar Ardan menabung, dibelikan perhiasan imitasi saja dulu. Biar ada yang dipakai saat acara begini. Ia mengucapkan kata, imitasi, dengan nada yang sangat merendahkan. Mataku berkaca-kaca. Perhiasan imitasi? Setelah semua yang kumiliki, ini adalah penghinaan yang paling dalam. Aku merasa seolah seluruh keberadaanku dihina, direndahkan ke titik paling rendah. Aku hanya bisa menatap Ibu Sumi tanpa kata, air mata akhirnya menetes tanpa bisa kutahan lagi. Ardan yang melihat itu langsung menghampiri. Bu, sudah cukup, katanya dengan suara tertahan. Ibu Sumi terkejut melihat Ardan yang biasanya patuh kini membentaknya. Aku segera menarik tangan Ardan, tidak ingin keributan terjadi. Aku menatap Ardan, mengisyaratkan agar ia tetap tenang. Tidak apa-apa, Ardan, bisikku. Aku baik-baik saja. Aku menyeka air mataku dengan punggung tangan, lalu tersenyum tipis ke arah Ibu Sumi. Senyum yang terasa hambar dan penuh kepedihan. Terima kasih atas perhatiannya, Bu. Aku tidak tahu dari mana datangnya kekuatan itu, tapi aku berhasil menahan diri. Malam itu, dalam perjalanan pulang, aku hanya diam. Ardan menggenggam tanganku erat. Aku tahu ia merasa bersalah dan marah pada ibunya. Aku hanya ingin pulang, meringkuk di tempat tidur, dan melupakan semua penghinaan hari ini. Puncak penghinaan ini menjadi titik balik. Aku tahu, rahasia ini tidak akan bisa kusimpan selamanya. Minggu-minggu setelah arisan di kota, suasana di rumah terasa lebih dingin. Ibu Sumi jarang berbicara denganku, dan jikapun berbicara, nadanya selalu ketus. Ia seolah masih menyimpan kekesalan atas malu yang kuperbuat di depan kerabatnya. Aku mencoba mengabaikannya, terus menjalani rutinitas harian dengan sabar. Aku lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, membantu ibu-ibu desa dengan usaha kerajinan mereka. Proyek kerajinan tangan dari limbah pertanian mulai menunjukkan hasil. Beberapa tetangga sudah memesan, dan aku berpikir untuk memperluas jaringan pemasaran ke kota. Aku merasa lebih bermanfaat dan dihargai di sini, jauh dari tatapan menghakimi Ibu Sumi. Suatu siang, saat aku sedang mengajari beberapa ibu membuat tas dari enceng gondok, sebuah mobil mewah berwarna hitam melaju masuk ke desa. Mobil itu berhenti tepat di depan rumah Ibu RT, tempat kami berkumpul. Semua mata langsung tertuju pada mobil itu, heran dengan kedatangan orang asing yang tampak begitu kota. Seorang pria paruh baya dengan pakaian rapi keluar dari mobil. Ia membawa sebuah tas kulit yang terlihat mahal. Ia berbicara dengan Bu RT sebentar, lalu pandangannya berkeliling, seolah mencari seseorang. Matanya menangkapku, dan ia tersenyum lebar. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku mengenali pria itu. Dia adalah Pak Danu,
salah satu rekan bisnis lamaku, pemasok berlian terbesar untuk galeriku. Aku segera menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan wajah di balik himarku. Aku tidak menyangka ia akan datang ke desa ini. Pak Danu tidak tahu tentang pernikahanku atau keputusanku untuk tinggal di desa. Ia pasti datang untuk urusan bisnis, mungkin mencari info tentang diriku. Aku berharap ia tidak menyapaku atau mengenalku di depan semua orang. Namun, Pak Danu berjalan mendekatiku. "Adelia," panggilnya. Suaranya terdengar jelas di antara keheningan. Semua mata ibu-ibu langsung tertuju padaku, termasuk Ibu Sumi yang baru saja datang membawa nampan berisi singkong rebus. Ibu Sumi menatap Pak Danu, lalu menatapku dengan bingung. "Pak Danu, ada apa?" tanyaku pelan, berusaha menjaga suaraku agar tetap normal. Pak Danu tersenyum. "Syukurlah saya menemukanmu, Adelia. Saya sudah mencarimu kemana-mana. Ada beberapa masalah penting di galeri yang harus kamu tangani. Omzet kita menurun drastis sejak kamu tidak aktif mengurusnya." Kalimat itu bagai petir di siang bolong. Galeri? Omzet? Ibu Sumi dan para ibu-ibu terbelalak. Wajah Ibu Sumi yang tadinya ketus kini berubah pucat. Ia menatapku, lalu menatap Pak Danu, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Aku melihat Ardan datang dari belakang. Ia pasti mendengar keributan ini. "Galeri apa, Pak Danu?" tanya Ibu Sumi terbata-bata. Pak Danu menoleh ke arah Ibu Sumi, tersenyum ramah. "Oh, ini Ibunda Adelia? Salam kenal, Bu. Saya Danu, rekan bisnis Adelia. Adelia ini pemilik Adelia Diamond Gallery di kota. Salah satu galeri berlian terbesar di sana." Dunia seolah berhenti berputar. Mata Ibu Sumi membulat sempurna. Ia menatapku, tatapannya kini dipenuhi keterkejutan, rasa tidak percaya, dan sedikit ketakutan. Para ibu-ibu desa juga saling berbisik. Wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sama. Ardan, berdiri di belakangku, tampak sama terkejutnya. Ia menatapku dengan tatapan tak percaya. Aku hanya bisa menghela napas. Rahasia yang selama ini kubenamkan dalam-dalam, kini terkuak begitu saja, di depan ibu mertua dan seluruh tetangga. Aku tidak tahu harus merasa apa. Lega karena kebenaran terungkap, atau takut dengan reaksi mereka? Pak Danu, yang tidak menyadari efek domino dari perkataannya, terus berbicara. Beberapa klien besar mencari Adelia. Mereka ingin membeli koleksi berlian terbaru yang hanya Adelia yang bisa menanganinya. Saya mohon, Adelia, segeralah kembali ke kota. Galeri kita membutuhkanmu. Ibu Sumi menelan ludah, menatapku seolah aku adalah orang asing. Wajahnya memerah padam. Semua orang di sekitar kami terdiam. Tak ada lagi bisik-bisik. Tak ada lagi tawa. Hanya keheningan yang mencekam, diselingi suara angin yang berdesir. Aku melihat tatapan mata Ibu Sumi yang dulu penuh cibiran, kini dipenuhi rasa malu yang teramat sangat. Aku tahu, ini adalah momen kebenaran yang tidak bisa lagi kuhindari. Aku menatap Ibu Sumi, lalu menatap Ardan. Aku melihat ada campuran emosi di mata Ardan. Terkejut, bingung, tapi juga bangga. Aku tahu, ia tidak menyangka bahwa istrinya adalah pemilik galeri berlian. "Saya akan ke kota besok, Pak Danu," kataku akhirnya, suaraku terdengar tegas. "Tolong siapkan semua yang diperlukan." Pak Danu mengangguk senang. Ia tidak tahu bahwa kedatangannya telah mengubah segalanya di desa kecil ini. Aku merasakan pandangan mata Ibu Sumi masih melekat padaku, tatapan yang tak bisa kuartikan. Aku tahu, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Sebuah babak di mana rahasia terkuak, dan kebenaran akan mengubah segalanya. Aku hanya berharap, perubahan ini akan membawa kebaikan, bukan kehancuran. Aku melirik Ibu Sumi lagi. Wajahnya masih terpaku, seolah baru saja disambar petir.
Setelah kejadian dengan Pak Danu, suasana di rumah Ibu Sumi menjadi sangat canggung. Ibu Sumi tidak lagi banyak bicara, bahkan cenderung menghindariku. Tatapannya padaku kini bercampur aduk. Ada rasa malu, terkejut, dan mungkin sedikit penyesalan. Aku mencoba bersikap biasa saja, seolah tidak ada yang berubah, namun aku tahu semuanya telah berubah. Ardan sendiri tampak bingung dan terkejut. Malam itu, ia bertanya padaku, "Adelia, kenapa kamu tidak pernah cerita kalau kamu punya galeri berlian sebesar itu?" Tanyanya, suaranya sedikit kecewa. Aku meraih tangannya, menggenggamnya erat. "Maafkan aku, Ardan. Aku ingin kamu mencintaiku apa adanya, bukan karena harta. Aku ingin hidup sederhana bersamamu di desa ini." Ardan menghela napas. "Aku tahu, Del. Tapi ini sungguh mengejutkan." Aku tersenyum tipis. "Aku tahu. Tapi sekarang kamu tahu kebenarannya. Aku ingin kita tetap hidup sederhana di sini, jika kamu mau." Ardan mengangguk. "Tentu saja, Del. Aku tetap mencintaimu, bagaimanapun dirimu." Kata-kata Ardan sedikit menenangkanku. Setidaknya, ia tidak marah padaku. Keesokan harinya, aku pergi ke kota bersama Pak Danu. Aku harus menyelesaikan beberapa urusan penting di galeri yang sempat terbengkalai. Aku menghabiskan beberapa hari di sana, bertemu klien, mengatur kembali manajemen, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Aku juga mengambil beberapa perhiasan favoritku yang tersimpan rapi di brankas galeri. Aku merasa perlu untuk memilikinya bersamaku. Sementara itu, di desa, kabar tentang Adelia pemilik galeri berlian menyebar bak api di padang rumput kering. Ibu-ibu desa yang tadinya meremehkanku, kini menatapku dengan rasa hormat dan sedikit kagum. Mereka tidak lagi membicarakan perhiasan, melainkan kehebatanku sebagai pengusaha. Ibu Sumi sendiri merasa semakin tidak nyaman. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke desa. Aku melihat Ibu Sumi duduk di beranda. Wajahnya tampak lebih murung dari biasanya. Aku menyapa, ia hanya mengangguk. Aku tahu, ia sedang memikirkan sesuatu yang berat. Ternyata dugaanku benar. "Adelia," kata Ibu Sumi tiba-tiba, suaranya pelan. "Ibu mau ke kota besok. Ada urusan dengan saudara di sana. Bisakah kamu antar ibu?" Aku sedikit terkejut. Ibu Sumi jarang sekali meminta bantuanku untuk pergi ke kota. Aku mengangguk. "Tentu saja, Bu. Kapan ibu mau berangkat?" "Pagi-pagi sekali," jawabnya. "Ibu mau mencari sesuatu juga di kota." Aku tidak bertanya lebih lanjut. Aku tahu, pasti ada sesuatu yang disembunyikan Ibu Sumi di balik permintaan ini. Namun, aku tidak curiga bahwa ini akan menjadi titik balik yang sesungguhnya. Keesokan paginya, aku mengantar Ibu Sumi ke kota. Sepanjang perjalanan, Ibu Sumi tampak gelisah. Ia terus-menerus melihat keluar jendela, seolah mencari sesuatu. Aku membiarkannya, fokus pada kemudi. Setelah sampai di pusat kota, Ibu Sumi menyuruhku berhenti di sebuah area pertokoan mewah. "Adelia, ibu mau mencari perhiasan di sini," katanya. Mataku sedikit membulat. "Perhiasan? Ibu Sumi ingin membeli perhiasan? Perhiasan apa, Bu?" tanyaku. Ibu Sumi menghela napas. "Ibu ingin mencari gelang emas yang mirip seperti menantu Pak Dekarjo. Supaya ibu juga bisa bangga sama menantu ibu." Aku tersenyum tipis, merasa ironis. Ibu Sumi ingin membeli perhiasan untuk membanggakan menantunya, padahal menantunya sendiri adalah pemilik galeri berlian terbesar. Aku mengangguk. "Baiklah, Bu. Mari saya bantu mencarinya." Kami masuk dari satu toko perhiasan ke toko perhiasan lain. Ibu Sumi tampak antusias, mencoba berbagai model gelang emas. Namun, ia tidak menemukan yang cocok, atau mungkin yang sesuai dengan harganya.
Beberapa toko yang kami kunjungi adalah toko perhiasan biasa, bukan galeri berlian seperti milikku. Semua tidak ada yang bagus, Del, atau harganya terlalu mahal, keluh Ibu Sumi. Aku mengangguk. Bagaimana kalau kita coba ke tempat lain, Bu? Kataku, mencoba mengajaknya ke arah galeriku. Aku tahu, ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menunjukkan kepadanya siapa aku sebenarnya. Memang ada tempat lain? Tanya Ibu Sumi skeptis. Ibu sudah keliling semua toko emas di sini. Aku tersenyum misterius. Ada, Bu. Ada satu tempat yang mungkin Ibu suka. Koleksinya sangat banyak, dan kualitasnya terjamin. Ibu Sumi tampak penasaran, akhirnya ia setuju. Aku mengarahkan mobil ke arah Adelia Diamond Gallery, galeriku. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu, momen kebenaran yang sesungguhnya akan segera terjadi. Ibu Sumi tidak tahu kami menuju kemana. Ia hanya mengikuti arahanku. Aku merasakan tanganku sedikit berkeringat di kemudi. Begitu kami tiba di depan bangunan megah dengan tulisan Adelia Diamond Gallery yang besar dan berkilauan, Ibu Sumi terdiam. Matanya membulat sempurna, membaca nama galeri itu berulang kali. Wajahnya berubah pucat pasi. Ia menatapku, lalu menatap tulisan di atas pintu. Adelia Diamond Gallery, bisiknya tak percaya. Aku mengangguk. Inilah saatnya. Ibu Sumi terdiam membeku di depan pintu Adelia Diamond Gallery. Matanya membulat, menatap nama besar yang terukir elegan di atas pintu kaca. Aku melihat ia membaca ulang tulisan itu, seolah memastikan bahwa penglihatannya tidak salah. Wajahnya yang tadinya pias, kini memerah padam, disusul dengan kerutan dahi yang dalam. Adelia Diamond Gallery, bisiknya lagi, suaranya tercekat. Ia menatapku, lalu kembali menatap tulisan itu, seolah ia tidak bisa memproses informasi yang baru saja ia lihat. Aku hanya tersenyum tipis, membiarkan ia mencerna sendiri apa yang sedang terjadi. Inilah momen yang selama ini kutunggu, momen ketika kebenaran terungkap sepenuhnya. Iya, Bu, kataku lembut. Ini tempat yang saya maksud. Ibu Sumi tidak bergerak. Ia berdiri terpaku, bibirnya sedikit terbuka. Aku bisa melihat rasa terkejut yang luar biasa di matanya, bercampur dengan ketidakpercayaan dan mungkin sedikit ketakutan. Ketakutan akan kenyataan yang baru saja menamparnya. Aku perlahan menggandeng tangannya, mengajaknya masuk. Begitu kami melangkah melewati pintu otomatis, suasana gemerlap galeri langsung menyambut kami. Kilauan berlian dari berbagai bentuk dan ukuran memantul di seluruh ruangan, menciptakan pemandangan yang memukau. Lampu-lampu sorot menerangi etalase kaca yang berisi perhiasan mewah, dari cincin, kalung, gelang, hingga anting-anting berlian. Mata Ibu Sumi langsung terpaku pada deretan etalase. Ia melangkah maju perlahan, seolah berada di alam mimpi. Ia menyentuh kaca etalase, mengamati dengan saksama perhiasan-perhiasan yang dipajang. Aku melihat ekspresi kekaguman yang tak bisa ia sembunyikan. Di setiap sudut, ada logo Adelia Diamond Gallery yang terpampang jelas. Seorang staf galeri menghampiri kami. "Selamat datang, Bu Adelia," sapanya dengan senyum ramah dan hormat. "Ada yang bisa saya bantu?" Ibu Sumi tersentak mendengar sapaan itu. Ia menoleh padaku, tatapannya semakin terkejut. Aku mengangguk pada stafku. "Saya hanya ingin menunjukkan galeri ini pada ibu saya," kataku. "Ibu Anda?" tanya staf itu, sedikit bingung. Aku tersenyum. "Iya, ibu mertua saya." Staf itu segera tersenyum lebih lebar. "Oh, senang sekali bisa menyambut ibu di sini, Bu. Galeri ini adalah hasil kerja keras Bu Adelia. Beliau adalah pemiliknya." Stafku melanjutkan dengan menjelaskan beberapa koleksi berlian terbaru. Ibu Sumi semakin terpaku. Ia tidak bisa berkata-kata.
Wajahnya berubah antara merah dan pucat. Aku bisa membayangkan betapa malunya ia saat ini. Semua perkataan yang dulu ia lontarkan padaku, tentang tidak punya perhiasan, miskin, tidak mengangkat martabat suami, kini berbalik menamparnya sendiri. Ia berjalan mengitari galeri, matanya tak lepas dari setiap detail. Ia melihat foto-foto sertifikasi berlian, plakat penghargaan yang terpampang di dinding, hingga klien-klien yang sedang bertransaksi. Semua menunjukkan bahwa galeri ini adalah bisnis yang mapan dan terkemuka. Aku menghampirinya. "Bagaimana, Bu? Ada yang Ibu suka?" tanyaku pelan. Ibu Sumi tidak menjawab. Ia hanya menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku tahu, ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa. Rasa malu telah membekapnya. Tiba-tiba, seorang klien penting, Ibu Miranda, datang menghampiriku. "Adelia, syukurlah kamu sudah kembali. Ada kalung berlian yang saya pesan, apakah sudah siap?" tanyanya. Ibu Miranda adalah salah satu klien terbesar galeriku, seorang sosialita kota yang sangat dikenal. "Oh, Ibu Miranda," kataku ramah. "Tentu saja. Mari saya tunjukkan." Aku mengajaknya ke sebuah etalase khusus. Ibu Miranda mengangguk, lalu pandangannya beralih pada Ibu Sumi. "Ini siapa? Adelia? Keluarga?" "Ini ibu mertua saya, Ibu Miranda," jawabku. Ibu Miranda tersenyum pada Ibu Sumi. "Wah, senang sekali bisa bertemu Ibu. Putra Ibu pasti sangat beruntung punya istri sehebat Adelia. Dia ini memang luar biasa, Bu. Galerinya sangat sukses, dan semua klien percaya padanya." Pujian dari Ibu Miranda semakin membuat Ibu Sumi terdiam 1000 bahasa. Ia hanya bisa tersenyum kaku, menunduk, dan tidak berani menatap Ibu Miranda atau aku. Aku melihat ada tetesan air mata di sudut matanya. Aku tahu, ia benar-benar merasa dipermalukan. Setelah Ibu Miranda pergi, aku kembali menghampiri Ibu Sumi. "Apakah Ibu ingin mencari gelang yang mirip dengan menantu Pak Dekarjo? Mungkin di sini ada yang lebih cocok," tanyaku lagi. Tidak ada nada mengejek dalam suaraku, hanya tulus ingin membantu. Ibu Sumi menggeleng pelan. Tidak jadi, Del," bisiknya. Suaranya sangat pelan, seolah nyaris tak terdengar. Ia tampak sangat rapuh. Aku tahu, ia sedang bergulat dengan perasaannya sendiri. Ia mungkin menyesali semua perkataannya padaku. Aku mengajak Ibu Sumi duduk di sofa yang nyaman. "Bu, saya tidak pernah bermaksud menyembunyikan ini dari Ibu. Saya hanya ingin Ibu mengenal saya sebagai Adelia, istri Ardan, bukan sebagai pemilik galeri berlian," jelasku. Ibu Sumi menatapku, matanya dipenuhi penyesalan. Akhirnya, ia menghela napas panjang. Ibu minta maaf, Del," katanya, suaranya bergetar. "Ibu sudah salah menilai kamu. Ibu sudah banyak bicara yang menyakitimu." Air mata menetes di pipinya. Aku tahu, ini adalah permintaan maaf yang tulus dari hatinya. Suasana di Adelia Diamond Gallery menjadi saksi bisu dari pengakuan dan penyesalan Ibu Sumi. Air mata mengalir di pipinya, membasahi kain himar yang ia kenakan. Aku melihat betapa rapuhnya ibu mertua saat itu. Rasa kasihan menyelimuti hatiku, mengalahkan segala rasa sakit hati yang pernah ia torehkan. Ibu benar-benar minta maaf, Nak," katanya lagi, suaranya serak karena menahan tangis. "Ibu sudah terlalu banyak merendahkanmu. Ibu sudah menuduhmu tidak punya apa-apa, miskin. Ibu tidak tahu. Ibu tidak tahu kamu memiliki semua ini." Tangannya gemetar saat ia menunjuk ke arah etalase berlian. Aku meraih tangannya, menggenggamnya erat. "Tidak apa-apa, Bu," kataku lembut. "Saya mengerti. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Ardan dan keluarganya." Aku tahu, kata-kata itu tidak sepenuhnya benar. Ibu Sumi tidak hanya ingin yang terbaik,
Ia juga ingin pengakuan dan pujian dari orang lain. Tapi saat ini, aku tidak ingin memperkeruh suasana. Ibu malu, Del, katanya, menunduk dalam. Sangat malu. Bagaimana ibu bisa merendahkanmu selama ini, padahal kamu punya segalanya? Aku mengusap punggung tangannya. Harta itu titipan, Bu. Yang paling penting adalah hati. Saya tidak ingin ibu menilai saya dari harta yang saya miliki. Ibu Sumi mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata yang masih basah. Kamu benar, Del. Ibu sudah salah. Ibu terlalu silau dengan harta dan pandangan orang lain. Ibu tidak melihat ketulusan hatimu. Aku bisa merasakan ketulusan dalam setiap kata yang ia ucapkan. Kami duduk di sana selama beberapa waktu, membiarkan keheningan mengisi ruang. Ibu Sumi sesekali menghela napas panjang, seolah melepaskan beban berat yang selama ini ia pikul. Aku membiarkannya, memberinya ruang untuk mencerna semua kenyataan ini. Setelah merasa lebih tenang, Ibu Sumi bertanya, "Kenapa kamu menyembunyikan semua ini, Del? Kenapa kamu mau hidup sederhana di desa?" Aku tersenyum. Saya hanya ingin hidup tenang, Bu. Jauh dari hiruk pikuk kota, dari tuntutan sosial yang seringkali tidak masuk akal. Saya ingin menjadi istri yang seutuhnya bagi Ardan, tanpa embel-embel kekayaan. Ibu Sumi menatapku dengan tatapan takjub. Kamu sungguh wanita yang luar biasa, Del. Ibu tidak pantas punya menantu sepertimu. Aku menggeleng. Ibu adalah ibu mertua saya. Saya mencintai Ardan, dan saya juga menghormati ibu. Aku melihat matanya kembali berkaca-kaca. Kali ini, air mata itu bukan air mata malu, melainkan air mata haru dan penyesalan. Ibu tidak akan lagi meremehkanmu, Nak. Ibu janji, katanya. Mulai sekarang, ibu akan menghargaimu apa adanya. Permintaan maaf Ibu Sumi terasa sangat melegakan. Seolah beban berat yang selama ini kupikul, akhirnya terangkat. Aku merasa hubunganku dengan Ibu Sumi akan memasuki babak baru, sebuah babak yang didasari pada kejujuran dan saling pengertian. Aku memutuskan untuk mengajak Ibu Sumi makan siang di sebuah restoran di dekat galeri. Sepanjang perjalanan, Ibu Sumi terus-menerus memuji galeriku, koleksi berlianku, dan kehebatanku sebagai pengusaha. Ia bahkan bercerita tentang rencana pengembanganku yang ia dengar dari Pak Danu. Aku tahu, ia mulai bangga padaku. Saat makan siang, Ibu Sumi tiba-tiba meraih tanganku. Del, Ibu sungguh tidak menyangka. Ibu pikir kamu itu anak desa biasa, atau setidaknya perempuan kota yang tidak punya apa-apa. Ternyata kamu begini. Ia menggelengkan kepala, masih tidak percaya. Saya hanya ingin dikenal sebagai Adelia, Bu. Bukan Adelia yang kaya, atau Adelia yang miskin, jelasku lagi. Saya ingin ibu melihat saya sebagai manusia seutuhnya. Ibu Sumi mengangguk. Kamu benar, Nak. Ibu yang salah. Keesokan harinya, kami kembali ke desa. Ardan menyambut kami dengan senyum lebar. Ia pasti sudah mendengar semua yang terjadi dari Ibu Sumi. Ibu Sumi memeluk Ardan, lalu menatapku dengan mata penuh kehangatan. Ardan, istrimu ini memang luar biasa. Kamu beruntung sekali. Ardan tersenyum, mengangguk setuju. Aku melihat perubahan besar pada Ibu Sumi. Ia tidak lagi ketus, tidak lagi meremehkanku. Ia bahkan mulai bercerita pada tetangga tentang galeriku, bukan dengan nada sombong, melainkan dengan bangga. Aku tahu, ini adalah awal yang baik. Meskipun rahasia itu telah terkuak, aku tetap memilih untuk hidup sederhana di desa. Aku tetap membantu ibu-ibu kerajinan, mengajar mengaji, dan menjadi istri yang berbakti bagi Ardan. Aku tidak ingin kekayaan mengubah diriku. Aku ingin tetap menjadi Adelia yang sederhana, yang mencintai dan dicintai. Sejak peristiwa di Galeri Berlian, hubungan antara aku dan Ibu Sumi berubah drastis.
Tidak ada lagi bisik-bisik, tidak ada lagi tatapan meremehkan. Yang ada hanyalah rasa hormat dan kasih sayang yang tulus. Ibu Sumi seringkali memintaku bercerita tentang galeriku, tentang bagaimana aku membangunnya dari nol, dan tentang perjuanganku di kota. Ia bahkan sesekali membantuku mengemas produk kerajinan tangan dari ibu-ibu desa, seolah ia ingin menebus semua kesalahannya di masa lalu. Aku melihat senyum tulus di wajahnya, senyum yang tak pernah kulihat sebelumnya. Rasa damai menyelimuti hatiku. Aku tahu, semua pengorbananku untuk hidup sederhana di desa ini tidak sia-sia. Ardan sangat bahagia melihat perubahan ini. Ia tidak lagi terjepit di antara aku dan ibunya. Ia sering memelukku, berterima kasih karena aku telah bersabar dan tidak pernah membalas perlakuan ibunya dengan amarah. "Kamu memang anugerah bagiku, Del," katanya suatu malam, sambil mengusap kepalaku. Aku dan Ardan tetap hidup sederhana. Aku tetap membantu di dapur, ikut ke kebun, dan bersosialisasi dengan tetangga. Aku tidak ingin kemewahan mengubah gaya hidup kami. Galeri berlian di kota tetap berjalan di bawah manajemen Pak Danu dan tim yang handal. Namun aku tetap mengawasinya dari jauh, sesekali datang untuk urusan penting. Kabar tentang pemilik galeri berlian yang hidup sederhana di desa menyebar luas. Banyak orang dari kota datang berkunjung, penasaran ingin melihat Adelia yang sebenarnya. Mereka terkejut melihatku membantu ibu-ibu desa membuat kerajinan tangan, atau melihatku mengajar mengaji di surau. Mereka tidak menyangka, ada orang sesukses aku yang memilih hidup sesederhana ini. Ibu Sumi kini sangat bangga padaku. Ia seringkali bercerita pada tetangga tentang keberhasilanku, namun dengan nada yang jauh lebih rendah hati. Ia selalu menambahkan, tapi Adelia itu orangnya baik, tidak sombong. Hatinya mulia. Aku tahu, ia telah belajar banyak dari pengalaman ini. Suatu hari, Ibu Sumi menghampiriku. "Del, Ibu minta maaf ya soal gelang pengantinmu dulu. Ibu salah menuduh Ardan tidak mampu. Ibu ingin menebusnya. Ibu sudah menabung sedikit. Ibu ingin membelikanmu gelang emas asli." Mataku berkaca-kaca. Ini adalah bukti nyata penyesalan dan ketulusan Ibu Sumi. Aku tersenyum, menggeleng pelan. "Tidak perlu, Bu. Yang paling berharga bagi saya adalah kasih sayang Ibu dan Ardan. Itu lebih dari cukup." Ibu Sumi tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia memelukku erat. Pelukan itu terasa hangat, penuh ketulusan, dan rasa syukur. Sejak saat itu, aku benar-benar merasakan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak diukur dari seberapa banyak perhiasan yang kupakai, atau seberapa besar hartaku. Tapi dari seberapa tulus aku mencintai dan dicintai. Dari seberapa ikhlas aku memberi dan berbagi. Kehidupan di desa tetap berjalan damai. Aku tetap menjadi Adelia, istri Ardan, menantu Ibu Sumi. Aku tetap mengenakan hijab, tetap sederhana, dan tetap rendah hati. Aku tahu, perjalanan hidup ini penuh liku, penuh ujian. Tapi aku bersyukur, karena melalui semua itu, aku menemukan makna kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku belajar bahwa nilai seseorang tidak diukur dari harta benda yang ia miliki, melainkan dari ketulusan hatinya, dari keikhlasannya, dan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Aku juga belajar bahwa kesabaran adalah kunci, dan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Kini, setiap kali aku melihat perhiasan berlian, aku tidak lagi melihatnya sebagai simbol kemewahan atau status sosial. Aku melihatnya sebagai pengingat akan perjalanan panjangku, tentang bagaimana sebuah rahasia kecil membawa pada sebuah kebenaran besar, dan bagaimana sebuah permata yang berkilauan bisa mengajarkan arti sebuah hati yang tulus. Aku bersyukur memiliki Ardan yang selalu mendukungku, dan kini, memiliki Ibu Sumi yang telah berubah, yang telah menerima dan mencintaiku apa adanya. Aku adalah Adelia, pemilik galeri berlian yang memilih hidup sederhana, dan aku bangga dengan pilihan itu. Hidupku kini terasa lengkap, penuh kedamaian,
dan kebahagiaan yang tak terhingga.